Mari kita berhenti sejenak, sebab ini bukan sesuatu yang remeh. Tahukah kita apa sebabnya sampai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya ada seseorang yang sholat 60 tahun, tapi sholatnya tak ada yang diterima. Lalu ditanyakan padanya, bagaimana hal itu terjadi? Beliau menjawab, sebab ia tak pernah sempurna sujudnya, maupun rukuknya, berdirinya, maupun kehusyuannya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah berkata, sesungguhnya ada seseorang yang sudah berislam sampai tua dan beruban, tetapi bahkan 1 rakaat pun ia belum pernah melakukan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebab ruku maupun sujudnya tak pernah sempurna. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Apakah kita sudah benar-benar melakukannya, atau hanya sekadar formalitas belaka? Sudahkah kita menyempurnakan ruku kita? Sudahkah kita menyempurnakan sujud kita? Yakinkah kita kalau sholat kita sudah benar-benar khusyuk? Ketika kita melaksanakan sholat, sudah hadirkah rasa rendah kita di hadapan Allah? Ketika khusyuk telah hadir, maka kita akan merasa hina di hadapan Rabb kita karena dosa-dosa kita, sehingga tak sudilah kita menoleh ke kiri maupun ke kanan. Tak mungkin melakukan gerakan-gerakan yang tak berguna. Ketika kita ingin sholat kita segera selesai, maka belum hadir rasa khusyuk dalam sholat kita. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, akan datang suatu masa di mana orang-orang melakukan sholat, tapi sejatinya tak pernah sholat. Dan aku khawatir bahwa zaman itu adalah zamanku ini. Lalu bagaimana dengan zaman kita saat ini? Apakah zaman kita telah memasuki masa di mana orang-orang melakukan sholat, tapi sejatinya tak pernah sholat? Duhai yang mulia, bagaimana pula jika engkau saksikan zaman kami ini? Imam Ghazali pernah berkata, sesungguhnya ada seseorang yang bersujud, dan ia menyangka dengan sujudnya ia sedang mendekat kepada Allah. Demi Allah, kalau saja dosa dari sujud ini ditampakkan, akan binasa seluruh penduduk negeri. Bagaimana hal itu terjadi? Sebab ia sujud di hadapan Tuhannya, tapi ingatannya sibuk dengan dunia dan segala isinya. Nabi SAW bersabda, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan penenang diriku dalam sholat. Pernahkah kita merasakan ketenangan diri di dalam sholat 2 rakaat kita? Pernahkah kita rindu bergegas kembali ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat? Adakah kita telah merindu datangnya malam untuk bersunyi-sunyi bersamanya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hatinya ingat kepada Allah? Ibnu Mas'ud berkata, berjarak 4 tahun lamanya antara Islam kami dengan turunnya ayat itu. Saat Allah menegur kami yang tak berlaku khusyuk, lalu kami menangis karenanya. Setelahnya kami pergi keluar dan saling mengingatkan dengan ayat itu, hingga kami temui orang-orang yang menangis tergugu karenanya, mengingat betapa Allah telah memperingatkan kami dengannya. Apakah kita pernah merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
menegur keras dengan ayat ini. Janganlah melihat kecilnya kemaksiatan, tapi lihatlah keagungan Zat yang kau berani bermaksiat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati-hati yang terkunci lagi alpa dalam sholatnya. للكون وجه آخر نحيا أنا صنع